Lu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal yang kita lakuin tuh terjadi di balik satu benda kecil bernama layar. Dari bangun tidur sampai sebelum mata merem lagi, jempol kita kayak udah dikontrak buat scroll tanpa henti. Kita nyebutnya dunia digital. Kita hidup di zaman dimana nyata tuh butuh pembuktian dari notifikasi. Orang bisa ngerasa eksis bukan karena dia hidup, tapi karena ada yang like fotonya. Nih ya, kalau lu perhatiin, banyak orang sekarang lebih panik kehilangan sinyal daripada kehilangan arah hidup. Dulu, manusia bikin teknologi biar hidupnya lebih gampang. Sekarang, teknologi yang bikin manusia jadi gampang dikontrol. Layar kecil itu nggak cuma nampilin gambar, tapi juga ngatur emosi, ngubah cara pikir, bahkan nentuin nilai diri. Kayak kita lagi main game, tapi nggak sadar kalau sebenarnya kita lah yang jadi karakternya. Coba pikir deh, berapa banyak keputusan yang lu ambil gara-gara lihat sesuatu di layar? Dari barang yang dibeli, tempat nongkrong, sampai pandangan politik. Semuanya disetir oleh algoritma yang lebih tahu tentang lu daripada diri lu sendiri. Makin sering lu ngeklik, makin tajam algoritma itu ngupas siapa lu sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang, gua bebas berpikir, mungkin yang dimaksud itu bebas sesuai saran sistem. Kita nggak sadar, tapi pelan-pelan layar itu jadi semacam cermin peradaban. Di dalamnya, manusia berlomba buat tampil paling bahagia, paling produktif, paling ideal. Semua demi validasi yang umurnya nggak sampai 1 jam. Padahal di balik layar, banyak yang rebahan sambil mikir, kenapa hidup gua nggak seindah itu ya? Nggak sadar kalau yang di sana juga lagi mikir hal yang sama. Yang lebih absurd lagi, kita sekarang belajar empati lewat emoji. Sedih, ketawa, marah. Semua perasaan disederhanain jadi simbol. Padahal perasaan manusia tuh kompleks, tapi kok sekarang jadi sesempit kolom komentar. Dan jujur aja, ada momen-momen di mana dunia digital ini bikin kita lupa caranya bosen. Dulu, rasa bosen tuh penting banget, karena dari situ lahir ide dan refleksi. Sekarang, begitu mulai suntuk dikit, tinggal buka TikTok, dan tiba-tiba 2 jam hilang tanpa jejak. Kita nggak pernah benar-benar sendiri, tapi juga nggak pernah benar-benar hadir. Kita bangga nyebut diri makhluk modern, padahal banyak yang udah kehilangan kemampuan paling dasar. Diem, mikir, dan ngerasa. Semua harus direkam, diunggah, dan diukur. Rasanya kalau nggak diposting tuh kayak nggak sah hidupnya. Ada satu ironi yang paling gila. Layar itu awalnya diciptakan biar nyambungin manusia, tapi makin lama, justru dia yang bikin jarak di antara kita. Kita bisa ngobrol sama orang di belahan dunia lain, tapi nggak sempet nyapa tetangga depan rumah. Kita punya ratusan teman online, tapi ngerasa sendirian di dunia nyata. Semua ini berputar kayak lingkaran ajaib. Kita capek sama dunia digital, tapi pelariannya ya balik lagi ke sana. Kayak orang yang haus, tapi minumnya air laut. Semakin banyak diminum, semakin kering tenggorokannya. Mungkin nanti, generasi depan bakal lihat kita kayak manusia purba yang kecanduan layar, dan mereka bakal nanya, gimana rasanya hidup di zaman di mana orang lebih percaya Google daripada diri sendiri? Dan entah kenapa, kayaknya nggak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Tapi ya sudahlah, mungkin ini cuma fase peradaban yang lagi nge-lag. Siapa tahu nanti manusia sadar kalau genggaman paling berharga bukan di layar, tapi di tangan orang lain. Kalau enggak, ya siap-siap aja masa depan bakal datang dalam bentuk update sistem. Semoga nggak error sih.